Terus juga yang satu lagi yang gue suka di sini adalah banyak referensi-referensi pop culture yang disinggung gitu. Jadi kayak fan service aja lah. Jadi sering banget tuh disinggung tokoh. Oke, selamat datang di WV Corner, gue Dian WJ, dan di konten kali ini gue akan mencoba mereview salah satu series populer di Netflix ya di tahun ini, meskipun rilisnya tahun kemarin, yaitu udah Daybreak. Nah, oke, jadi sebelum gue review Daybreak ini ada iklan sebentar yang mau lewat. Hai semua, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe YouTube channelnya WV Corner, oke? Oke, selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru menemukan channel WV Corner ini. Gue infokan kalau kita juga punya akun Instagram yang cukup update tentang dunia perfilman ya, berita, kabar, dan lain sebagainya di @wvcorner.official. Akun Instagram gue @dianwj_, atau langsung aja klik link ada di kolom deskripsi di bawah untuk menemukan akun sosial media kita di Instagram. Oke, series Netflix kali ini yang gue coba untuk review adalah Daybreak ya. Daybreak ini merupakan salah satu drama remaja yang cukup populer nih di beberapa bulan terakhir ini, karena rilisnya juga belum terlalu lama ya, meskipun tahun kemarin, yaitu adalah pada 24 Oktober, bertepatan dengan hari Halloween, di mana Daybreak ini baru season pertama yang rilis nih, baru season pertamanya memiliki jumlah episode sebanyak 10 episode, di mana tiap episodenya memiliki durasi berkisar antara 40 sampai 50 menit. Nah, oke, jadi Daybreak ini juga memiliki rating di Rotten Tomatoes yaitu 70%, sementara untuk IMDb dia 6,7/10. Oke, jadi sekali lagi kalau di channel ini gue menekankan kalau rating itu tidak berarti apa-apa, karena film atau series adalah selera masing-masing. Oke, tapi kita lihat dulu di sini bahwasanya di Daybreak ini karena bergenre drama remaja, dia otomatis menghadirkan bintang-bintang muda nih yang kayaknya punya masa depan cerah, karena gue ngeliat acting-actingnya keren-keren dan oke banget lah kayaknya untuk beberapa project-project perfilman ke depan, kayaknya mereka bisa ditarik nih. Gue mencatat ada 3 deh yang mencuri perhatian gue, itu adalah yang pertama ya pemeran utamanya si Colin Firth, terus juga ada pemeran pasangannya ya si Sophie Sinnett. Nah, terus juga ada yang masih cukup kecil nih si Olivia Alyn Lin. Nah, oke, jadi itu untuk deretan aktor dan aktris yang gue rasa cukup memukau aktingnya di serial Daybreak ini. Nah, oke, jadi Daybreak ini genrenya drama remaja, cuma drama remajanya cukup berbeda lah, nggak cuma sekedar menceritakan kisah remaja pada umumnya ya, kehidupan percintaan persahabatannya, tapi dibalut dengan dunia post apokalips. Nah, post apokalips itu adalah pasca akhir dunia gitu, bisa dibilang pasca kiamat lah, bisa dibilang. Jadi mereka masih hidup di pasca kiamat itu, dan dibalut juga dengan dark comedy dan juga adventure, petualangan. Nah, oke, jadi cukup lengkap dan cukup menarik Daybreak ini. Jadi kita berlanjut ke story-nya. Nah, untuk story-nya, seperti gua singgung tadi, bahwasanya ini berlatar di post-apokalips ya, atau bisa dibilang adalah pasca akhir dunia. Nah, akhir dunia ini terjadi akibat adanya sebuah ledakan nuklir yang menyebabkan orang-orang yang berusia di atas usia 18 tahun, atau ibaratnya orang dewasa lah, itu mempunyai 2 kemungkinan. Yang pertama itu adalah dia meleleh, ya tewas lah ya. Yang satu lagi itu dia berubah menjadi zombie. Nah, zombie di sini sebut sebagai ghoulie. Nah, jadi ini agak-agak mirip Resident Evil lah, akhir zaman, akhir dunia, dan ada zombie di sini. Tapi zombinya cukup lucu dibawakannya di sini, karena di sini genrenya sendiri kan ada unsur komedinya ya. Nah, jadi selain orang dewasanya berubah jadi zombie, anak umur 18 tahun ke bawah itu, atau lebih tepatnya yang didominasi oleh orang-orang remaja, anak-anak usia remaja itu jadi banyak populasinya di dunia yang ada saat ini gitu, dimana tokoh utamanya tadi itu adalah si Colin Firth ya. Colin Firth ini memerankan sosok bernama Josh Wheeler. Nah, Josh Wheeler ini berusaha mencari pacarnya itu tadi tuh, yang cewek tadi, si Sophie Sinnett, berperan sebagai Sam Dean. Nah, jadi petualangannya dimulai ketika Josh Wheeler mencari Sam Dean. Di sana dia ketemu dengan 2 orang yang dimana sebetulnya di waktu kehidupan sebelumnya dia nggak akrab gitu, bisa dibilang agak bermusuhan lah. Itu adalah si anak kecil tadi tuh, si Olivia Alyn Lin sebagai Angelica, dan juga satu lagi partner temen cowoknya sekarang namanya Wesley Fish, sebelumnya nggak akrab juga. Nah, jadi petualangannya dimulai dari sana, tapi nggak cuma di sana doang nih petualangan Josh Wheeler ini, karena selain dia berusaha mencari Sam Dean di dunia yang baru ini, dunia itu terbagi menjadi berbagai kelompok aliansi, isinya para remaja semua kan. Jadi aliansi-aliansi ini unik-unik, menarik-menarik gitu. Jadi sesuai kelompok
peminatan lah, bisa dibilang ada yang kelompok para atlet jadi ngumpul tuh jadi satu, terus juga ada yang pecinta golf ngumpul jadi satu, ada yang para feminis namanya cheerleader dan Amazon, jadi mereka bentuk kelompok sendiri, ada yang kelompok kutu buku, ada yang kelompok gamers, jadi disitulah agak uniknya di situ. Mereka membentuk kelompok masing-masing dan ada persaingan antar kelompok di sini siapa yang paling unggul gitu, siapa yang menguasai dunia lah ibaratnya, tapi dibawakan dengan fun, dengan lucu, dan ini benar-benar fresh dan ya teenagers banget lah, remaja banget dan seru kalau gue bilang gitu. Jadi di situ petualangannya dijalani oleh si Josh Wheeler ini, dan Josh Wheeler ini juga dan kawan-kawan harus menghadapi satu sosok tokoh antagonis. Ya ini kalian bisa nonton sendiri karena kalau gue kasih tahu siapa jadinya spoiler gitu. Tapi selain selain orang-orang dewasa yang berubah menjadi zombie ini, ternyata ada 2 orang tidak terkena dampak efek dari bom nuklir ini, yaitu adalah kepala sekolah dari Josh Wheeler ini sendiri, yaitu Mr. Burr, ya, tapi dia berubah jadi psikopat. Nah, satu lagi adalah si guru biologinya, itu Miss Crumble. Jadi kurang lebih ceritanya secara ya cukup panjang lebar gue ceritain seperti itu. Untuk reviewnya dari gue yang jelas ini seperti gue udah singgung tadi, ini fun banget, teenagers banget, jadi nggak usah terlalu mikir dan terlalu serius untuk nontonnya, dibawa asik aja. Nah, dan dimana di sini juga yang menariknya dan uniknya adalah para tokoh-tokoh di sini bergantian di tiap episodenya itu menjadi narator, jadi dia bisa ngomong ke penontonnya, dan ini lucu sih kata gue. Kalau kalian pernah nonton Deadpool ya kayak gitulah kurang lebih gambarannya, di mana ini membuat kita itu seperti lebih dekat dengan dunia mereka gitu, karena bisa komunikasi langsung kan tokoh utamanya dengan penontonnya gitu. Terus juga yang satu lagi yang gue suka di sini adalah banyak referensi-referensi pop culture yang disinggung gitu, jadi kayak fan service aja lah. Jadi sering banget tuh disinggung tokoh-tokoh Pokemon, tokoh-tokoh dari Star Wars, tokoh-tokoh dari Game of Thrones. Jadi itu lucu, ini seru, dan itu untuk reviewnya. Dan tapi di sisi lain ada juga berbagai hal yang gue rasa agak kurang nih, yang bikin series ini jadi agak sedikit membosenin di pertengahan terutama, yaitu adalah yang karena ini banyak bagian yang alurnya metodenya maju mundur ya. Masa yang sekarang, masa sebelumnya, pasca dunia pra dunia itu masih ada, dimana gue ngerasa banyak hal yang dibuatnya terlalu bertele-tele dan banyak dialog-dialog yang gue rasa nggak terlalu penting gitu, seperti buat manjangin durasi aja gitu biar pas tuh 10 episode dan durasi menitnya sama gitu. Dan ya itu juga sama satu lagi banyak juga jokes-jokes yang kata gue nggak terlalu kena eksekusinya, tapi di luar itu ini tetap sebuah series yang fun, banyak juga yang komedinya cukup bisa menggelitik kita lah. Jadi untuk gua pribadi ngasih skor untuk Daybreak ini 70/100. Oke, jadi sekian itu aja dari gua Dian WJ. Terima kasih sudah menonton konten ini sampai selesai. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.